Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan nafas pagi yang hari ini didasarkan dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Besar kasih-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Engkau menolong, Engkau menyatakan berkat, kekuatan, dan pertolongan. Kemurahan-Mu senantiasa hadir, menyapa kami dengan kelimpahan dan kemurahan-Mu itu Tuhan. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini Tuhan semakin menumbuhkan dan semakin menggelorakan iman dan pengharapan kami kepadamu. Maka tolonglah ya Tuhan, berbicaralah atas kami, dan kami siap mendengarkannya, serta melakukannya. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami melalui kasih-Mu yang sempurna itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13, demikian sabda Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah berlimpah dalam pengharapan. Kadang kita terlalu membanggakan diri dengan keselamatan yang Tuhan Yesus telah nyatakan atas kita. Bangga itu memang wajar. Tetapi kemudian ada hal yang perlu dikoreksi dan dikritisi atas kebanggaan tersebut. Apakah kebanggaan yang kita wujudkan memang kemudian kita nyatakan dan rayakan dalam seluruh tindakan kehidupan kita? Bukan hanya sekedar mengklaim bahwa keselamatan itu telah kita terima, tetapi apakah ada upaya di mana kita merawat dan menjaga keselamatan yang Tuhan telah nyatakan atas hidup kita? Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena kadang kita terlalu bangga kemudian langsung menghakimi dan memvonis, bahkan menilai yang lain. Jadi hanya sekedar berkata, tapi kita sendiri jangan-jangan tidak merasa bahwa kita telah selamat. Apalagi jika kemudian ada pembandingnya. Apakah kita yang selamat kemudian kehidupan kita lebih baik, entah bermoral, menunjukkan kasih, berbagi? Apakah kemudian yang beragama berbeda dengan kita tindakannya tidak lebih baik dari kita? Mari kita lihat dan perhatikan sebaik-baiknya bahwa ada umat agama yang lain yang kita klaim mereka tidak selamat, tetapi perilaku kehidupan mereka sangat baik. Bahkan mungkin kita malu sebagai orang yang sudah menyatakan diri diselamatkan. Maka inilah yang patut kemudian kita bangkitkan dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya seolah-olah kita mendapat, tetapi kita harus mendapatkan keselamatan itu. Dan ada upaya di dalamnya yang tidak main-main. Upaya-upaya yang kemudian ditunjukkan. Karena mereka baik,
maka kita harus jauh lebih baik. Lalu bagaimana mewujudkannya? Kita perhatikan kembali di Roma pasal 15, ayat yang ke-7. Dimulai dengan kita menerima yang lain. Yang lain setara sebagai umat manusia. Kalau kita setara, maka kita menghargai dan menghormati. Soal pilihan keagamaan terserah mereka. Tetapi yang menjadi kewajiban kita adalah menunjukkan bahwa keselamatan itu telah ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksinya. Itu justru lebih penting dari sekedar mengatakan mereka tidak selamat, sementara kita sendiri ragu dengan keselamatan yang kita terima, karena kita melihat bahwa tindakan kita tidak menunjukkan sebagai orang yang telah selamat. Yang selanjutnya, memuliakan Allah, bersukacita, dan memuji. 3 kerangka ini yang harus terus kita nyatakan dan nyalakan. Memuliakan Allah adalah menunjukkan sikap batin. Pertobatan kita nyata, bukan mempertahankan yang tidak baik, tetapi harus yang kita tunjukkan adalah sebaik-baiknya untuk kehidupan kita dan kehidupan bersama. Bersukacita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, tetap senyum, tetap bergembira. Tidak kemudian lungkrah, merasa kemudian tidak punya kekuatan. Dalam segala hal, tetap kemudian memuji, tetap merayakan apapun kehidupan yang sedang kita tanggung. Sehingga memuliakan Tuhan, bersukacita, dan memuji menjadi keselarasan batin kita yang selalu terhubung dengannya. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, mari kita kelola kembali kehidupan kita. Inilah waktu yang baik, karena Tuhan masih bersabar dengan kita. Sedapat-dapatnya, mari kita mengerjakan semuanya yang menjadi panggilan iman kita. Bahwa kita bisa dan mampu, sehingga itulah yang akan memulihkan kehidupan kita. Kita kenali diri kita masing-masing, supaya keselamatan yang dari Tuhan itu mendatangkan rahmat, kuasa, kekuatan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Keselamatan itu kiranya berbicara atas hidup kita. Baru kemudian, keselamatan yang telah kita terima kita tunjukkan dalam kehidupan bersama, dalam kasih, dalam kemurahan, dalam pengampunan, dalam sukacita, dalam berbagi, bahkan mengisi dan mewarnai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua, mari kita terus memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan memuji namanya. Karena itulah nafas kehidupan kita. Dengan kita memuliakan, memuji, dan bersukacita di dalamnya, kita akan hidup. Kuasa itu bekerja. Tubuh jiwa roh kita disegarkan dan dibangkitkan, bahkan dipulihkan. Keselamatan tidak jauh dari kita, tetapi berada dalam kehidupan kita. Saat ini dan dalam perjalanan yang kita tempuh. Maka janganlah kita berdiam diri. Lakukan, teruskan, lanjutkan, pertahankan apa yang sudah dilakukan dalam upaya-upaya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk mengenal, untuk dekat, dan berjumpa dengan Tuhan. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema berlimpah dalam pengharapan. Kita perhatikan kembali di ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini meneguhkan kita bersama bahwa pokok keselamatan yang ia nyatakan adalah menjadi sumber pengharapan kita. Dan di dalamnya ada kekuatan yang dari Roh Kudus, yang menyatakan sukacita yang berlimpah. Artinya kita tidak pernah kekurangan. Dan damai sejahtera. Ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan di dalam keselamatannya. Untuk itu, mari teguhkan iman pengharapan kita kepadanya. Karena kasih setianya yang berlimpah tidak pernah terlambat menolong dan menyatakan mukjizat atas kita. Amin. Mari menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu,
bahwa dalam keselamatan-Mu ada kelimpahan atas pengharapan, atas kekuatan yang dari-Mu ya Roh Kudus, bahkan ada sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu tolonglah kami, bangkitkan kami itu terus semangat, bahwa di dalam-Mu Tuhan ada kuasa dan mujizat yang bekerja. Untuk itu kami yakin Tuhan, Engkau hadir atas kami satu persatu. Demikian juga keselamatan-Mu hadir Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Kami yang terus berusaha, kami yang terus berjuang, kami yang terus membangun kehidupan rumah tangga, dalam usaha kami pula, dalam pekerjaan kami. Dan kami yakin keselamatan-Mu juga menolong kami Tuhan ketika kami berputus asa, ketika kami sudah kehilangan kekuatan. Bahkan kuasa dan keselamatan-Mu itu bekerja mengobati setiap luka batin kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami yakin sempurna kasih-Mu atas kami. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tolonglah kami yang sakit. Dan kami akan memberkati segenap keturunan kami Tuhan dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan Engkau hadir. Berkati juga ya Tuhan kehidupan bergereja. Bila kasih kemurahan-Mu terus nyata, sehingga persekutuan yang kami rayakan senantiasa membuat kami membangun spiritualitas dalam pengharapan di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Bangunkan kami untuk terus bergandengan tangan dalam kerukunan dan ketekunan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kami yakin kasih kemurahan-Mu bekerja. Limpahan rahmat-Mu Tuhan menopang bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus yang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.